acaranya ya. Mau pantun dulu ibu-ibu. Sungguhlah sedap ikan salai. Cakep. Ikan salai tahu? Enggak. Tahu ya, orang Melayu ya. Tak pun digulai, digoreng pun jadi. Cakep. Sebagai pertanda acara akan dimulai, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini di kajian hukum waris ini di tempat yang mulia, di bulan yang berkah dan bersama orang-orang yang dirahmati Allah SWT. Amin. Amin. Kemudian sholawat serta salam marilah kita curahkan untuk Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selamat datang di kajian hukum waris dengan tema wasiat versus warisan. Apakah ibu sudah tahu apa itu wasiat? Pesan yang disediakan sebelum ketakdiran. Ya. Insya Allah nanti di kajian ini kita akan menambah pemahaman kita bagaimana cara mengelola harta sepeninggal keluarga yang meninggal dan apa perbedaan antara wasiat dan warisan, bagaimana pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam ya insya Allah ya. Baik, saya Ira akan insya Allah membantu acara ini sampai selesai, insya Allah sampai pukul 11 siang ya gitu ya. Adapun susunan acara hari ini, pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah dan tari tilawah, kemudian penyampaian materi oleh Ustaz Farid Muknan Hasan. Di sana nanti juga ada sesi tanya jawab, kemudian doa penutup, dilanjutkan dengan foto bersama, kemudian yang gak kalah penting adalah pembagian door prize. Nah, ibu bisa lihat di depan, ini lagi ditata oleh PJ door prize. Tunggu, door prize-nya banyak banget Bu. Yang di belakang adalah hadiah door prize. Nah, yang di depan ini adalah hadiah untuk yang berdonasi untuk Palestina. Jadi kami membuka peluang atau kesempatan untuk ibu semua yang mau berdonasi untuk Palestina, kami apresiasi dengan hadiah. Nominalnya mulai dari 20.000. Kalau ibu donasi 20.000, kami apresiasi dengan ini. Kemudian nominal 50.000, kami apresiasi dengan ini, tentang Mustafa. Ada lagi nominal selanjutnya 60.000. Ada bagor, buah goreng. Kemudian nominal 80.000 ada mukena travel. Ini mukena travel. Ini kalau ibu donasi 80.000 dapat hadiah ini. Selanjutnya nominal 100.000 ibu akan mendapatkan satu Al-Quran. Yang kedua Tupperware ini Bu. Nah. Ya, insya Allah ya dapat hadiah. Kemudian ada lagi nominal 120.000 akan mendapatkan hadiah. Iya, itu hadiah. Mukena kartun rayon, cakep banget. Ya, ini jualan ya. Tapi apresiasi bagi ibu yang berdonasi ke Palestina. Kemudian nominal 150.000 dapat mukena ini bermotif bunga. Ya,
Ya, jumlahnya lumayan banyak, jadi ibu jangan khawatir kehabisan. Kemudian terakhir nominal 200.000 mendapatkan mukena ini sejuk, jadi beda-beda bahan. Seperti kita ketahui semua bahwa saudara-saudara kita di Palestina kondisinya masih sangat memprihatinkan ya, apalagi di saat sekarang ini. Sementara kita di sini bisa beribadah dengan tenang, bisa berbuka puasa dengan tenang, tanpa khawatir karena ketakutan dan ancaman-ancaman dari musuh. Untuk itu kita berkewajiban untuk membantu mereka. Saat ini kita bisa bantu adalah dengan donasi untuk Palestina. Nah, teknisnya bagaimana? Bagi ibu-ibu yang ingin berdonasi, ibu tuh bisa ambil HP sekarang. Ya, minta tolong dibuka ininya untuk menyimpan nomor, buka HP-nya. Simpan nomornya 08 788. Belum. Ya, ulang lagi. 08 788 99 700 17. Simpan namanya Ibu Ira Mutiara. Nah, apabila ibu berkenan donasi, ibu kirim pesan ke Ibu Ira Mutiara ini, ketik nama sama nominal donasi sama bukti pembayaran. Bisa melalui kris ada di depan, bisa juga melalui transfer ke rekening BNI. Jadi acara ini terselenggara, penyelenggaranya adalah UPA SS02. Masih SS02 di bawah binaan Ibu Siti Suherti Mulela, bekerja sama dengan Galeri Ida dan SAM. Ibu tahu Galeri Ida? Galeri Ida sebuah toko baju muslimah, sekarang online. Dan SAM adalah Sanggar Alam Mengaji. Itu di situ ada meditasi juga di sana. Oke? Udah simpan tuh nomornya? Udah ya. Baiklah, kita buka acara kita dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah bersama-sama ya. Semoga acara kita sampai selesai, diberkahi Allah, diberi lancaran, dan kita diberi pemahaman ibu ya mengenai ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Baiklah, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Cut, dan sari tilawah akan dibacakan oleh Ibu Ira Mutiara. Bagi ibu-ibu yang ingin menyimak, silakan dibuka mushafnya, Qurannya, surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Kepada Ibu Cut dan Bu Ira silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yuraddu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis thuluth min ba'di wasiyyati yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembayaran warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Dan jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utang. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan bagianmu, suami-suami, adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka atau istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki yang seibu, atau seorang saudara perempuan yang seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak
Tuhan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama kita simak bacaan ayat Al-Quran. Semoga bagi yang belajar dan menyimak mendapat pahala berkat ganda dari Allah SWT. Amin ya rabbal Bagi alamin. ibu-ibu yang baru datang, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya ulang lagi infonya bahwa nanti di sini ada kami memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk berdonasi bagi saudara kita di Palestina, dan kami mengapresiasi donasi tersebut dengan hadiah yang terpajang di sini. Nominalnya mulai dari 20.000 sampai maksimal 200.000 atau lebih juga boleh. Bagi ibu yang berkenan mengikuti donasi bisa menghubungi panitia ya, yang ada di depan atau yang ada di luar. Baik, Ustadznya belum datang, masih di perjalanan ibu ya. Sambil menunggu Ustadz datang, saya kalau dilihat dari link pendaftaran ada 33 orang yang daftar. Apa ibu? Ada yang belum isi link? Ada yang belum isi link? Oh ibu datang aja lah. Oh iya. Bagi yang belum isi link, sambungin panitia ya bu, karena nanti kita akan berikan sertifikat. Jadi ada nama lengkap di situ, ya. Yang dari rumahnya paling jauh ini siapa ya bu? Dari sini yang paling jauh. Meriung Limo. Ada lagi yang lebih jauh dari Meriung Limo. Ada Saleh di Timur, Depok Timur. Oh, Haji Gondok. Sukmajaya. Ada lagi lebih jauh? Yang dari Bogor? Ibu berarti kira-kira berapa jam bu ke sini? 40 menit. Kalau ibu? Setengah jam. Oh setengah jam. Ibu yang paling jauh ya, saya ini ya. Ibu namanya siapa maaf? Siti Khadijah. Dari sini ya bu? Oh ya. Oke. Yang paling dekat? Kita masih di sini ya. Yang paling dekat ada Alam Persada Village. Selain panitia. Ada yang dekat? Gimana ibu? Orchid banyak kayaknya nih. Nah blok berapa? Yang paling depan yang mendekat. PMR jauh, PMR. PMR kayaknya lebih dekat mana ya? PMR atau Orchid ya? Oh ada. Oh ya udah. BRT berarti yang ini. Yang kombinasinya. Itu sebelahnya juga bu. Oh ada. Selamat datang bagi peserta yang baru datang di kajian hukum waris. Baik ibu-ibu, sebelum Ustadz mulai materinya, silakan boleh yang berminat donasi mulai dari 20.000 dapat ini kaos kaki 20.000, kemudian 50.000 dapat tentang Mustafa, hadiahnya apresiasi dari kami. Kemudian 60.000 bawang goreng. Kemudian 80.000 ada mengenai travel. Kemudian 100.000 ada musyaf, Al-Quran dan Taqwa. Kemudian nominal donasi 120.000 dapat. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian nominal 120.000 ada mengenang rayon. Nominal 150.000 ada mengenang kotak ini. Kemudian nominal 200.000 mengenang rayon lagi. Ibu yang berkenan mengisikan sebagai rezekinya di bulan yang penuh berkah ini, di mana kebaikan kita dibalas oleh Allah dengan pahala berlipat ganda. Jangan sampai lewatkan kesempatan emas ini, karena belum tentu usia kita belum tahu habis ini ya. Silakan kalau ada niat untuk melakukan kebaikan,
harusnya disegerakan. Ya, baik Ibu. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir tengah-tengah kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Ustaz Farid Lukman Hasan yang akan dipimpin oleh moderator kita Ibu Siti Zulani atau Ibu Lela. Pada Ibu Siti Zulani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Bu, apa kabar Ibu? Oh, lepas ya? Ulang lagi ya. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Baik, insya Allah nanti akan ada teman-teman kita. Mungkin tadi kan masih hujan ya. Mudah-mudahan nggak ketiduran gitu ya. Nanti akan membersami kita. Pada hakikatnya acara ini hadir karena kebutuhan dari grup Riko ya, grup Riko kami. Tetapi kayaknya sayang nih kalau cuma kita doang. Jadi kita menghimpun ibu-ibu semua untuk bisa juga hadir. Mudah-mudahan berkah bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkait bagi waris ini, masya Allah ya. Kalau kita tidak paham ilmunya, bisa saja tanpa kita sadari kita telah memakan harta yang haram, harta yang bukan hak kita. Insya Allah saya juga memahami, meyakini bahwa ibu-ibu pasti sudah paham ya. Ketika konsekuensi kita memakan harta yang haram yang bukan hak kita, berarti apa Bu? Berkah enggak? Jadi insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan ya kajian dari Ustadz kita, masya Allah. Ustadz, kumaha damel? Ya, ternyata Ustadz udah lagi kurang sehat, masya Allah. Jadi nggak apa-apa ya, ibu-ibu kita doakan semuanya bagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan. Amin. Dan teman-teman kita nih yang belum hadir di sini, Allah mudahkan langkah-langkahnya untuk bersama dengan kita. Insya Allah ini namanya surga ya. Itu namanya surga. Di kanan kiri kita bahkan di seluruh ini, wah, malaikat ini berjubel gitu ya. Bahkan jin juga bisa ikut ya. Karena insya Allah ini suatu hal yang baik yang perlu disampaikan. Baik, ibu-ibu sholihah semuanya, izinkan saya untuk memberikan informasi ya terkait kurikulum kita dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Farid Lukman Hasan. Beliau tinggal di Jati Jajar Garden Residen, Kapos Depok. Istri satu ya Ustadz ya, anak 5. Nggak balik, nggak benar ya. Istri satu, anak 5. Kemudian pendidikan S1 Sastra Arab UI. Ini kakak kelas saya dulu ya, tapi kita beda jurusan Ustaz. Kemudian S2-nya Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Aktivitas beliau jamaah masjid, masya Allah. Yang kedua konsultan syariah di tasyasyariah.com atau SCC Depok syariah.com alfahmu.id. Kemudian ketiga pengasuh tanya jawab wiki di puluhan grup WA dan Telegram. Salah satunya yang saya ikutin yang manis itu ya Ustaz ya, manis MANIS. Kalau nggak salah seperti itu. Kemudian berikutnya pengurus pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah, teman-teman, ibu semua, beliau juga seorang yang aktif ya dalam menulis buku. Buku-buku beliau sangat banyak, diantaranya Bunga Rampai Politik Islam,
kemudian syarah hadis arba'in, fikih praktis sehari-hari, fikih musibah, fikih perempuan kontemporer, Ramadan bersama salaf, fikih pendidikan anak, wahai ahlu sunnah bersatulah, menjawab kegelisahan aktivis dakwah, al-masurah, kemudian dari hukum dan penjelasan ulama, dan juga tanya jawab fikih puasa sholat. Tapi ini masih dan lain-lain, berarti masih banyak, masya Allah. Semoga dengan keluasan ilmu beliau, kita pun jadi berenang di kolam yang luas ya, masya Allah. Terbawa pula keluasan wawasan dan ilmu beliau. Kepada Ustaz Tarik Firman Al-Mukarramah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sunan Tirmidzi, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul di tempat yang paling mulia, tempat yang paling suci, tempat yang oleh Rasulullah SAW dijuluki dengan taman-taman surga. Rasul mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya ikut mampir, ikut hadir di dalamnya. Wa qala qail, lalu salah satu sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Taman surga itu apa, wahai Rasul? Nabi pun menjawab, ada dua. Yang pertama kata Rasul, al-masajid, yaitu masjid-masjid. Ini musola atau masjid? Sebenarnya masjid juga. Ya, masjid itu ada dua. Ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Ada masjid jami, yaitu masjid yang dipakai untuk sholat 5 waktu plus sholat Jumat. Kalau ghairu jami, masjid yang hanya untuk sholat 5 waktu tanpa sholat Jumat. Ini dipakai untuk sholat 5 waktu, Jumatan enggak. Berarti ghairu Jami. Jadi masjid juga. Cuman di Indonesia udah kadung kita istilahkan dengan langgar, musola atau surau. Ya, jadi begitu masuk ke dalamnya tetap tahiyatul masjid, bukan tahiyatul langgar. Masjid juga gitu. Dan hadis tadi mencakup umum, berlaku untuk masjid jami dan ghairu jami. Maka Rasul katakan taman surga itu al-masajid, itu masjid-masjid jamak banyak. Di hadis yang lain sama pertanyaannya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apakah taman surga itu? Nabi menjawab, hilakul dzikri, yaitu majelis-majelis zikir. Kedua hadis ini sama-sama diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih. Nah, majelis zikir itu apa? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, beliau mengutip dari Atha Al-Khurasani bahwa yang dimaksud majelis zikir adalah majlisul Quran, majlisnya Al-Quran, wal hadis, majlisnya hadis, wal fiqh, dan juga majlisnya fiqh, wa kaifa tusalli, bagaimana kita sholat, wa kaifa tasum, bagaimana kita puasa, wa nahwa, dan yang semisalnya. Dengan kata lain, majlis ilmu itu majlis zikir. Nah, kita sekarang majlis ilmu, maka dia masuk kategori majlis zikir, taman-taman surga yang disebut dalam hadis tadi. Jadi udah di masjid yang kita pelajari juga ilmu, maka ini double taman surganya.
Dan apa yang kita lakukan ini merupakan jihad, walaupun kita nggak sampai berdarah-darah, kita nggak sampai ada yang sampai berdarah-darah, kan? Nggak sampai ngangkat senjata, nggak sampai bahkan keringetan pun enak, nggak sejuk begitu. Ya, dari mana dalilnya apa yang kita lakukan ini surga? Apa jihad? Yaitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi mengatakan, "Man dakhala masjidana hadza," siapa yang masuk ke dalam masjid, yata'allama khairan aw yu'allimahu, kalau tujuan dia ke masjid dalam rangka belajar kebaikan atau dia yang mengajar kebaikan. Dua hal, dia yang belajar atau dia yang mengajar. Nabi mengatakan, "Kana kal mujahid fi sabilillah," orang itu adalah mujahid fi sabilillah. Itu kata Rasul. Tapi jangan lupa, itu kalau apa tadi? Ke masjid untuk belajar kebaikan atau dia yang belajar. Namun kalau ke masjid target utamanya adalah duniawi, ada motivasi utama yang mendorong dia ke masjid, misal apa, nagih utang nih misalnya ya, bukan di sini, bukan. Dia tahu nih sama temannya jarang ketemu, temannya punya utang sama dia bertahun-tahun. Akhirnya dia berpikir, paling kita pas pengajian ketemu kali, itu pikiran dia. Nah akhirnya dia pun terdorong ke masjid, terdorongnya bukan karena ingin thalabul ilmi, tapi nagih utang. Bener ketemu lagi di pojok aja. Jangan ngaji mulu, utang pikirin, gitu kata dia. Betul, alhamdulillah dia dapat nagih utang. Dan itulah memang yang paling utama dalam pikiran dia. Nabi mengatakan, "Kana kanazili iman laysa lahu." Orang itu seperti orang yang sedang memandang sesuatu, melihat sesuatu, tetapi sesuatu yang dia lihat bukan kepunyaannya. Jadi hanya bisa melihat, nggak bisa berkuasa membawa pulang. Ya maksimal hanya bisa megang, mirip kayak orang datang ke museum atau ke pameran. Ya ke museum kan biasanya kita cuma melihat doang kan, melihat cakep, wah ini kagum, udah begitu, nggak bisa kita bawa pulang. Nah berbeda dengan golongan yang pertama disebut dengan mujahid karena perbedaan apa? Perbedaan niat, perbedaan motivasinya. Itulah keajaiban niat, dia bisa mengubah nilai sebuah amal, walaupun itu amal sama, tapi karena faktor niat yang berbeda, di sisi Allah juga berbeda. Baik, kita masuk ya pada pembahasan pengantar memahami wasiat dan warisan. Ya, dua hal yang kadang membuat umat Islam atau rumah tangga Muslim berpecah belah. Ya, gara-gara warisan, gara-gara wasiat. Ya, almarhum ayahnya bikin wasiat, itu rumah yang di Jonggol buat si Anu, itu rumah yang di Depok buat si Anu, misalnya begitu. Si Anu ini adalah anak sendiri, ya, sementara yang kita tahu wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris sendiri sebenarnya. Nanti kita bahas bagian itu. Sementara ahli warisnya yang lain kok nggak ada, akhirnya ributlah di antara mereka. Mulai ditelusuri, jangan-jangan ini surat palsu, jangan-jangan ini nggak ada saksinya. Ya, nah akhirnya di antara mereka tidak saling tegur, abang adik, walaupun saudara kandung, ya, dibesarkan di rumah yang sama oleh orang tua yang sama. Akhirnya phonebook orang abangnya diganti namanya, bukan lagi abangnya, ditulis setan misalnya. Kalau abangnya telepon, tuh liatin setan di phone. Ya, saking keselnya karena ngerasa ada hak dia yang diambil oleh saudara kandungnya sendiri. Dulu lebaran akrab, cium tangan, ngumpul, acara keluarga besar, keluarga ayahnya, almarhum ayahnya. Tetapi begitu gara-gara masalah tadi, ketemu orangnya aja nggak mau, ketemu jalan dari jalan yang lain. Baik, definisi wasiat. Wahiyya fi syar'i hibatul insan ghairahu ainan aw dainan aw manfa'ah. Apa artinya? Secara syariat wasiat adalah pemberian manusia kepada manusia lain, kepada orang lain. Baik berupa ainan, apa ainan? Barang, materi. Yang kedua, atau utang. Utang juga bisa diwasiatkan. Orang yang udah menjelang rasa-rasa dia menjelang wafat, sakitnya udah parah, dia ngomong ke anaknya, "Nak, ayah ingat dulu punya utang sama 10 warung, ya Allah
Misal begitu. Ini wasiat. Urusan ngutang gitu. Hakikatnya utang nggak bisa diwariskan. Nggak lantas utang seseorang begitu meninggal itu langsung otomatis jadi utangnya si anak, enggak. Ya, tidak menjadi utang si anak. Tapi kalau udah diwasiatkan ada informasi, maka hendaknya si anak dalam rangka amal soleh dia meneruskan perjuangan ayahnya itu untuk bayar utang. Ya, semoga ibu-ibu nggak ada utang wasiat utang, serem kalau wasiat utang, kasihan anaknya. Atau manfaat, wasiat berupa manfaat itu gimana maksudnya? Seperti seseorang yang bilang begini, saya punya rumah kosong, udah 3 tahun nggak kepake, dikontrakin nggak laku. Terus dia ngomong nih ke istrinya, atau ngomong ke anaknya, nanti kalau ayah meninggal itu rumah masih belum laku juga, belum kepake juga buat dikontrakin, tolong itu rumah dipakai aja buat rumah tahfiz Quran. Manfaatnya ada, ya manfaatnya ada. Jadi diambil manfaatnya, bukan dihibahkan rumahnya tetap milik kita. Ya, utang enggak status utang itu milik kita kok. Manfaatnya aja diwasiatkan. Nah, itu contoh maksud dari ya mewasiatkan manfaat. Kemudian ala an yamlikal musallahu al-hibbah ba'da mautil musi, yaitu dengan ketentuan bahwa penerima wasiat, ya orang yang diwasiatkan atau penerima wasiat itu nantinya menjadi pemilik pemberian tersebut setelah wafatnya orang yang berwasiat. Jadi di kalimat awal kan ada kata hibah, pemberian, ya, dihibahkan. Tapi bedanya dengan hibah adalah kalau hibah itu diberikan di saat si pemiliknya masih hidup, si penerima masih hidup. Masalah dipakainya kapan terserah yang menerima. Tapi untuk serah terimanya kedua pihak masih hidup, itu kalau hibah. Tapi kalau wasiat direncanakan ketika orang itu masih hidup, si pemiliknya masih hidup, udah nulis dia rencana ini buat siapa, ini buat siapa. Tapi nanti diserahkannya perpindahan kepemilikannya kapan? Setelah si pemiliknya wafat. Beda dengan hibah. Di situ salah satu perbedaan dengan hibah. Baik, kita lihat definisi yang lain. Wa arafaha ba'dhum, sebagian ulama ada yang mendefinisikan bi annaha tamlik mudhafun ila ma ba'dal maut bi tariki tabarruk, yaitu pemindahan kepemilikan yang disandarkan kepada seseorang setelah kematian dengan cara tabarruk. Tabarruk pemberian sukarela, mirip dengan hibah. Ya, beda diksi aja, beda pilihan kata. Definisi yang pertama menggunakan pilihan kata hibah, di definisi kedua menggunakan istilah tabarruk, sama-sama pemberian sukarela. Kemudian wa min hadza ta'rif, dari definisi ini maka yatabayyanul farqu bainal hibati wal wasiyah, maka nyatalah, tampaklah perbedaan antara hibah dan wasiat. Apa bu perbedaannya jadinya? Hibah yang masih hidup, yang menerima masih hidup, dan serah terimanya dikala mereka masih hidup. Adapun pemanfaatan terserah yang menerima nanti, ya mau dipakai sekarang, mau dipakai kapan-kapan terserahnya. Nah, kalau wasiat tadi Pemberian dari ya, yang ngasih, yang pemiliknya ditulis, direncanakan di saat dia masih hidup, diserahkan setelah wafat. Ya, itu baru satu perbedaan. Nanti ada perbedaan yang lain. Baik, maka kita lihat situ. Fatamliku al-mustafad minal hibah yathbutu fil hal. Kepemilikan yang diperoleh dari hibah berlaku saat itu juga, yang tadi sudah kita bahas. Ya. Amma tamlikul mustafad minal wasiyah fala yakun ila ba'dal maut. Nah, adapun kalau wasiat kepemilikannya setelah kematian si pemberi wasiat. Hadza min jihatin. Ini dari satu aspek, satu sisi. Wa min jihatin ukhra, di sisi lain,
fal hibatu la takunu illa bil ain. Nah ini dia. Hibah hadiah itu tidaklah eksis kecuali hanya barang. Kalau wasiat tadi barang, utang, manfaat. Kalau hadiah adalah barang aja. Ada nggak ibu-ibu yang mau dihadiahin utang? Ya, tapi kalau wasiat bisa dia diberikan berupa utang. Ya jadi wal wasiyatu takun bilain bidain wal manfaah. Baik, itu perbedaan yang kedua. Jadi kalau wasiat dia lebih luas, ya, bisa perpindahannya berupa barang, utang dan manfaat. Sementara kalau hibah hanya barang. Baik, jadi kalau kita resolusikan, nah wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain yang kepemilikannya berlaku setelah ia meninggal dan dilakukan secara sukarela atau tabarruk. Nah, perbedaannya dengan hibah kepemilikan langsung berlaku saat diberikan, sedangkan wasiat kepemilikan baru berlaku setelah kematian si pewasiat. Objeknya hibah hanya pada barang ainun, sementara kalau wasiat pada barang, utang atau manfaat. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan yang pertama. Baik, sekarang kita masuk ke dalil-dalil wasiat. Banyak dalilnya, namun kita bahas satu-satu aja. Di Quran banyak ayatnya, kita bahas satu aja. Di hadis juga banyak hadisnya, kita bahas satu aja. Yang pertama, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut. Diwajibkan atasmu kalau ada di antara kamu sedang mengalami detik-detik menjelang kematian. Ya, hadara ahadukumul maut artinya menjelang wafat. Ya. In taraka khairan lil wasiyah lil walidain wa aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yaitu jika ia memang memiliki harta. Ini catatannya, memiliki harta. Kalau nggak punya harta malah makruh bikin wasiat. Wasiat harta padahal dia nggak punya harta. Ya. Yang ada utang dulu, rumah, kontrak, udah itu belum bayar setengah tahun. Dan pemiliknya masih punya hati, nggak mau mengusir dia. Ya. Utang di mana-mana, pakai wasiat. Yang diwasiatin tanah orang lagi. Ya, bapak wasiatkan tanah yang belakang jangan dijual. Yang punya orang pak, makanya dijual. Nah ini jadi untuk orang yang tidak memiliki harta justru dia dimakruhkan, dilarang untuk berwasiat. Di ayat ini dikatakan wasiat itu lil walidain, buat kedua orang tua. Tadi kita udah bahas sedikit. Bukankah wasiat itu nggak boleh buat ahli waris? Orang tua kan ahli waris, betul ya? Betul. Orang tua kan ahli waris. Saya meninggal, orang tua masih hidup, bisa harta saya buat orang tua kan ahli waris. Nah, katanya ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Nah, kok ini wasiat buat orang tua? Di dalam ilmu Al-Quran itu ada bab bernama nasikh mansukh. Iya. Apa nasikh mansukh? Ayat yang hukumnya udah dihapus, Iya, di dibatalkan. amandemen, udah nggak berlaku. Ayatnya masih ada, Iya. teksnya masih ada, tetapi secara hukum yang berlaku di dalamnya udah nggak berlaku. Iya. Contohnya ini, ayat ini turun sebelum turunnya ayat-ayat warisan. Ayat ini turun duluan ini ya. Ayat ini turun duluan, saat itu orang tua masih dapat wasiat saat itu. Begitu turun ayat warisan, bahwa orang tua juga dapat jatah waris dari anak, ya sepertiga atau seperenam, ya tergantung nanti kondisi. Ya, kalau si yang meninggal nggak punya anak, nah itu orang tua dapat banyak itu. Ya tapi kalau seandainya punya anak ya itu seperenam doang. Nah, begitu ayat itu turun, baru dah ini nggak berlaku. Gitu. Itu namanya nasikh mansukh. Ayatnya masih ada. Baik, ini dalil adanya wasiat. Kemudian dalil dari sunnah. Ya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari Muslim, hadis yang tingkat kesahihannya paling tinggi, muttafaqun alaih istilahnya, itu disepakati Bukhari dan Muslim. Mahaqqu mri'in muslim lahu syai'un yusi fihi
yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan, lalu ia bermalam 2 malam, ya jadi dikasih waktu 2 malam gitu, kecuali dia telah nulis wasiat di sisinya. Dia udah ngerasa nih, dia bawa kayaknya umurnya nggak lama, dan dia juga ingat duitnya ada, barang ada, ini ada, itu ada. Paling tidak menurut hadis ini, setelah dia ingat itu jangan sampai lewat 2 malam. Karena bisa jadi ada orang yang lupa kan, dia lupa dia punya harta, dia lupa punya itu, bahkan sampai meninggal dia sama sekali nggak ingat bikin wasiat. Nah, jadi dianjurkan, kalimat kutiba di ayat sebelumnya itu menunjukkan buat sebagian ulama ini wajib, tapi menurut jumhur mayoritas wasiat itu nggak wajib. Ya, bikin wasiat harta itu nggak wajib, tergantung kondisi. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh yang saya sebut tadi, tergantung kondisi. Malah ada yang bisa jadi haram kalau wasiatnya wasiat maksiat. Ya, ayah haramkan tanah yang di belakang, ayah wasiatkan tanah yang di belakang nanti kalau ayah meninggal tolong ya dibangunin gereja, misalnya. Dia mewasiatkan untuk tempat penyembahan kepada selain Allah. Wasiat kayak begini wasiat haram, nggak boleh. Ya. Atau bukan hanya buat gereja, hanya buat tempat maksiat aja, jadi nggak boleh. Ya, atau tadi yang saya sebut mewasiatkan menjual tanah yang bukan miliknya, mencuri jadinya. Ya, tolong tanah di samping, ya, dijual, wah kan tanah orang, biarin aja orang nggak tahu ini. Nah, yang kayak begini, ya ini wasiat yang haram. Baik, ini tentang hukumnya, nanti ada penjelasan khusus juga tentang bagi pembagian hukumnya. Jadi secara umum seperti itu. Nah, ini dalil tentang anjuran berwasiat. Paling tidak di saat kita teringat bahwa kita memiliki harta, jangan sampai melewati 2 malam setelah kita teringat. Walaupun bukan sampai kewajiban menurut mayoritas ulama. Kita masuk pada apa sih hukum wasiat? Secara umum ada 3 pendapat. Ar-ra'yul awwal, pendapat pertama. Yara annal wasiyata wajibatun ala kulli man taraka malan. Mereka berpendapat bahwa wasiat itu wajib. Wasiat itu wajib bagi mereka yang punya harta. Sawa'un akana al-mala qalilan am katsiran. Baik bagi mereka yang hartanya sedikit atau banyak. Qalahu Az-Zuhri wa Abu Miklas. Ini dikatakan oleh para tabi'in, Imam Az-Zuhri dan Abu Miklas. Kadang dibaca Abu Miklis. Ya. Ini bukan pendapat para fuqaha 4 mazhab. Ini pendapat sebelum mereka, yaitu para tabi'in. Wa hadza ra'yu Ibnu Hazm, ini juga pendapat Ibnu Hazm. Wa rawa al-wujub an Ibnu Umar, ini juga pendapat Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar bin Wa Tolha, siapa Tolha? Tolha bin Ubaidillah. Wa Zubair, siapa Zubair? Zubair bin Awwam. Wa Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Nabi juga. Ya, kemudian wa Tolha bin Mutarrif, wa Tawus, Tawus ini tabi'in. Wa Sya'bi, Sya'bi juga tabi'in. Qala, kata mereka, wa huwa qaul Abi Sulaiman wa jami' ashabina. Ini juga pendapat Abu Sulaiman. Ya, Abu Sulaiman ini banyak para ulama yang bernama Abu Sulaiman, tapi di sini tidak disebutkan. Ada Abu Sulaiman Walid Al-Baji, itu ulama Maliki. Ya, dan ini ada kemungkinan maksudnya adalah dia, karena ada kalimat wa jami'i ashabina, dan semua sahabat-sahabat kami. Itu maksudnya di mazhab Maliki. Baik, ini yang pertama. Pendapat yang kedua, ar-ra'yu tsani, pendapat yang kedua, yara annaha tajibu lil walidain wal aqrabin alladzina la yathuna al-mayyit. Ya, pendapat kedua ini mengatakan bahwa wasiat wajib diberikan kepada orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi dari mayit. Ya, kepada orang tua dikasih ke mereka, dan kepada kerabat yang bukan ahli waris. Kerabat ada yang bukan ahli waris, dia kerabat kita. Apa? Misalnya sepupu, dia kerabat.
tapi dia dari deretan ahli waris masih jauh. Ya, walaupun sepupu bisa dapat juga kalau ahli waris yang dekat, ya ashabul furud itu udah pada nggak ada semua, maka mereka nanti bisa dapat ya kalau kondisinya sebagai asobah, sebagai sisa. Kalau memang seseorang meninggal nggak memiliki ahli waris yang paling utama, yang paling dekat. Nah, kerabat-kerabat yang bukan ahli waris, ya mereka boleh mendapatkan wasiat. Seperti ketika saya masih ada anak itu ahli waris, tapi bersamaan ya saya juga masih ada cucu. Cucu itu kalau anak masih ada, ya dia bukan ahli waris, kealinan sama keberadaan anak, mahjub. Tapi ceritanya sebagai kakek sayang banget sama cucunya. Saya ngasih wasiat untuk cucu. Hal itu dibolehkan. Ya, walaupun cucu sebenarnya kalau anak nggak ada juga ahli waris. Iya. Ya, namun karena anak masih ada, dia hitungannya bukan ahli waris. Ya. Nah, saat kondisi seperti itu, para fuqaha misalnya seperti ini, ya pendapat yang kedua, mereka masih boleh mendapatkan wasiat. Gitu. Tapi jangan lupa untuk memberikan wasiat pun juga hati-hati, karena biasanya akan muncul yang namanya, mohon maaf, iri hati. Loh, kok si anak dapat? Woi, tiap hari mijitin dia, woi tiap hari ganti pampersnya dia, kok malah gak dikasih? Bisa gitu. Itu mesti hati-hati juga, ya. Wahada mazhab Masruq, ini madhabnya Masruq. Masruq ini Masruq bin Ajda, nama aslinya, nama apa panjangnya ya. Dia tabi'in senior. Wa Iyas wa Qatadah wa Ibnu Jarir atau Bari wa Zuhri. Baik, ini pendapat yang kedua yang mengatakan wajibnya diberikan kepada kedua orang tua dan kerabat yang bukan ahli waris. Yang ketiga, wasiat itu wahwa ya qaul a'immatil arba'ah wa Zaidiyah, itu pendapat para imam yang 4 dan mazhab Zaidiyah. Ibu pernah dengar nggak mazhab Zaidiyah? Zaidiyah itu Syiah Zaidiyah. Ya, Zaidiyah. Syiah itu ada Ghaliyah, gulat, Syiah ekstrim, ada Syiah Rafidhah, yang Syiah Iran sekarang, 12 imam atau kadang-kadang disebut Imamiyah, ya, atau juga Ismailiyah. Ini juga sama-sama sebenarnya, sama-sama mengkafirkan para sahabat Nabi. Nah, kalau Zaidiyah ini Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah, karena mereka masih menghormati para sahabat. Mereka masih memuliakan Abu Bakar, Umar, Utsman, masih mendoakan radhiyallahu anhu. Masih. Tapi bedanya sama kita apa? Bagi mereka Ali lebih utama dibanding yang lain. Itu aja. Tapi kalau masalah memuliakan yang lain, mereka masih memuliakan. Ya. Dan bahkan kitab-kitab Zaidiyah kadang Ahlus Sunnah juga pakai. Mungkin ibu pernah dengar ulama bernama Imam Son'ani, pengarang kitab Subulus Salam, atau Imam Asy-Syaukani, pengarang kitab Nailul Autor. Ini juga dua ulama yang kitab mereka juga dipakai oleh pesantren-pesantren Ahlus Sunnah. Baik, apa kata mereka? Annaha laisat fardhon, wasiat itu bukan kewajiban. Ala kulli man taraka malan kama fi ra'i al-awwal. Ya, bukan kewajiban bagi orang yang punya harta sebagaimana pendapat yang pertama itu. Wala fardhun lil walidain wal aqrabin ghairil warithin, dan juga enggak wajib secara khusus untuk kedua orang tua dan kerabat yang bukan ahli waris. Ya kama huwa ra'yu tsani, sebagaimana pendapat yang kedua. Wa inna ma yakhtalifu hukmuha, ya, hukum tentang wasiat itu berbeda bi ikhtilafil ahwal, tergantung kondisi, sesuai perbedaan kondisi. Faqad takunu wajibah aw mandubah aw muharramah aw makruhah aw mubahah. Yang namanya wasiat bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, tergantung nanti kondisinya. Nah, itu. Ini pendapat 4 mazhab di situ. Baik, langsung. Nah, ini dia. Kapan wasiat itu jadi wajib? Jika ada hak syar'i yang dikhawatirkan hilang tanpa wasiat. Seperti utang. Ya, seseorang punya utang kepada tetangga. Utang kalau kita tidak bayar,
padahal kita mampu bayar, ini bermasalah di akhirat masalahnya. Itu jadi wajib berwasiat ngomong ke anak masih tahu, atau ke siapa kayak yang bisa kita, karena ada orang belum tentu punya anak tadi ya, kepada orang yang kira-kira peduli, atau istrinya, atau kalau dia punya anak angkat, atau barangkali mama, ya apa namanya, ART yang sangat dekat kehidupannya dengan dia, dipesenin juga. Rasul mengatakan orang yang meninggal itu dalam keadaan masih punya utang, ya nyawanya, arwahnya mu'allaqatun bainas sama' wal ardh, terkatung-katung antara langit dan bumi. Hadis Abu Dawud. Apa arti terkatung-katung? Gelisah. Itu istilah lain untuk gelisah. Bukan bermakna arwahnya terbang begitu, tapi gelisah, nggak tenang gitu. Kalau dia wafat dalam keadaan utangnya belum jelas, belum dibayar, padahal dia dulu punya kemampuan untuk membayar. Nah ini wajib diwasiatkan seperti masalah utang, karena ada hak orang lain yang belum tercover oleh utang itu. Kemudian zakat sama, ya dia ingat 2 tahun berturut-turut harusnya berzakat, tapi mungkin lagi keadaan lupa atau sibuk, baru sadar dia udah ngelewatin 2 tahun nggak berzakat, padahal hartanya ada. Nah dia juga wasiatkan ke keluarganya untuk tolong itu utang zakat dibayarkan. Utang kepada manusia ada dibayar, apalagi utang kepada hak Allah, itu melakukan zakat sebagai rukun Islam. Yang keberapa Bu? Zakat ketiga ya. Zakat itu populer. Kalau bilang nggak populer, rukun Islam. Ya. Dan zakat itu dalam Al-Quran sama sholat digandengin di 82 ayat, populer banget itu. Ya. Kalau dulu dikatakan, oh sedekah lebih populer dibanding zakat zaman dulu. Imam Abdul Hasan Al-Mawardi mengatakan, zaman dulu zakat disebut sedekah karena para sahabat udah ngerti kalau udah disebut sedekah maksudnya zakat, ya supaya mereka tahu itu juga ibadah begitu. Jadi kalau ada yang bilang zakat nggak populer di masa Nabi, ya gimana ya, rukun Islam masa nggak populer. Gitu. Baik, yang kedua atau lagi haji atau amanah juga sama, ya. Misal orang tua pernah ngomong dia pengen haji, tapi tentunya ya masalah umur, kesehatan, ya udah daftar sih, dia ngomong ke anaknya, nanti kalau ayah wafat kamu ya yang hajiin, misalnya gitu. Maka itu menjadi wajib. Baik, kemudian sunnah atau mandub, jika untuk kebaikan kerabat yang fakir, untuk orang soleh, untuk membantu dalam ketaatan, ya artinya kalau nggak ada keterdesakan, tapi kebaikan saja, nggak ada keterdesakan, ya nggak ada pihak yang dirugikan kalau nggak dijalankan. Ini hanya untuk memperindah, memperbagus saja, ya, untuk ketaatan. Seperti dia membantu orang fakir, orang soleh, ya itu ada rumah anak yatim yang bocor plafonnya, misalnya, ya mana itu rumah udah gimana gitu, dan banyak orang kok donaturnya, dia ingin bantu juga. Maka wasiat kayak begini nggak sampai menjadi wajib. Ini wasiat yang sunnah saja. Haram jika mengandung maksiat yang tadi saya sebut, misal untuk membangun ya tempat maksiat untuk khomer atau merugikan ahli waris lainnya. Nah, ini hati-hati nih. Ada orang berwasiat karena mungkin dia lagi selek dengan saudaranya, ya, yang mana dia tahu nih dia punya anak nggak punya anak laki. Hanya ada anak perempuan, orang tua pun juga udah nggak ada, bapak udah nggak ada. Kalau seseorang punya anak perempuan, nggak punya anak laki, ayah pun udah wafat, dan dia punya saudara kandung masih hidup, saudara kandung dapat waris. Iya. Siapa yang menghalangi saudara kandung nggak dapat waris? Kalau kita punya anak laki. Ya. Atau kalaupun nggak ada anak laki, bapak kita masih hidup, saudara kandung juga nggak ada. Tapi kalau salah satunya masih ada, entah bapak entah anak laki, saudara kandung nggak dapat. Nah ceritanya dia dua-duanya nggak ada, anak laki kagak ada, bapak kandung nggak ada, tinggal anak perempuan atu-atunya. Dan dia pun lagi selek sama saudara kandungnya. Wah kagak redo warisan gue buat dia. Karena gimana? Diwasiatin supaya habis hartanya
dan saudara kandungnya nggak dapat. Ini justru masuk kategori haram. Kenapa? Karena secara syariat terlepas dari dia lagi keki banget sama saudara kandungnya, lagi kesel, tetap secara syariat Allah membolehkan saudara kandung dapat warisan dari dia. Ternyata dihalangi dengan cara misal wasiat tadi. Pokoknya ini buat si almu. Di sisi lain juga nggak boleh kan wasiat lebih dari sepertiga. Ya, harus ada sisa. Kemudian makruh jika harta sedikit dan ahli waris membutuhkannya. Harta cuma segitu, ahli warisnya banyak, diwasiatkan. Tiris sudah tekor malah. Maka yang ini justru jatuhnya makruh. Atau diberikan kepada orang yang fasik yang diduga bakal dipakai buat maksiat. Jangan mewasiatkan tanah, ya, atau mewasiatkan harta, mewasiatkan kalung, giwang, apa kayak yang bisa punya nilai, ya kita kasih kepada seseorang yang diperkirakan dia akan memakainya buat maksiat, buat judi, buat judol misalnya. Kita kenal ini orang, ya sampai berkali-kali ngutang kemana-mana, ya buat judolnya. Sekarang mendingan khawatir pas kita kasih buat wasiat harta ke dia, serasa punya modal dia pakai buat itu. Kalau dugaan kuatnya seperti itu dan dia kayaknya belum tobat, nggak boleh wasiat kepada mereka. Mubah jika diberikan kepada orang kaya baik kerabat maupun bukan. Imam Nawawi mengatakan untuk sedekah yang bukan wajib, kayak zakat, orang kaya boleh dapat. Makanya kalau ada acara kadang-kadang telah di Jumat di masjid, Jumat bergaya, karena kan orang ngasih makanan tuh, kan banyak orang mikir gini, emang nggak khawatir apa yang makan jadi orang kaya? Kalau orang miskin oke deh, tapi orang kaya kan jangan orang sholat kan macam-macam, ada orang kaya juga, orang juga, nggak apa-apa bu. Sedekah sunnah itu nggak pakai mustahil, beda sama zakat. Kalau sedekah sunnah mah bebas, ya. Para fuqaha bilang nggak ada masalah. Sedekah sunnah diterima sama orang kaya. Kalau bicara nggak ada masalah. Tapi kalau bicaranya adalah tentang afdol, emang lebih afdol kita kasih ke orang yang kurang, ke orang yang lebih butuh, itu lebih utama. Tapi kalau semata-mata mubah, mau kaya mau miskin boleh dapat. Termasuk dalam masalah wasiat. Ya. Baik. Lanjut lagi. Ya, maksimal wasiat hanya sepertiga harta, supaya ada sisa, ada bagian untuk ahli waris. Ya. Wa tajuzul wasiyah bithuluth. Dibolehkan wasiat sepertiga harta. Wala tajuzu ziyadah alaihi. Dan tidak boleh wasiat lebih dari sepertiga. Ya, dia punya harta satu-satunya, itu rumah doang, gak ada yang lain. Itu harta rumah satu-satunya, hanya diwasiatkan, ya itu semua. Misal untuk seseorang yang sangat dekat dengan dia, sementara ahli warisnya zong, nggak punya apa-apa lagi, ini nggak boleh. Ya maksimal harus sepertiga. Wal aula, dan yang paling utama atau lebih utama adalah ayat anhu, kurang dari sepertiga. Sepertiga itu mubah. Kalau kurang dari sepertiga itu lebih baik, lebih utama. Pokoknya istaqarra al-ijma' ala dzalik. Nah, hal ini sudah menjadi ijma'. Apa itu ijma'? Kesepakatan ulama. Kesepakatan. Artinya apa? Semua mazhab, semua ulama di semua zaman sepakat bahwa maksimal sepertiga itu boleh. Nggak boleh lebih dari sepertiga, dan lebih utama kurang dari sepertiga. Ini perkara yang ijma, disepakati oleh semua mazhab, semua ulama di semua zaman. Dalilnya dari mana? Hadis Imam Bukhari. Rasul mengatakan al-thulutsu katsir. Ya, sepertiga kata Rasul. Dan sepertiga itu udah banyak. Ya, setelah itu Rasul pun tidak melanjutkan. Maka ini sudah cukup sepertiga, nggak boleh lebih. Ya, sayang sama orang, seneng banget sama anak adopsi begitu, tapi tetap
sesayang apapun kita sama dia, nggak boleh berlebihan hingga sampai kita melupakan hak ahli waris. Kemudian kita masuk lanjut. Tidak boleh wasiat harta untuk ahli waris. Innallaha tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala qad a'ta likulli dhi haqqin haqqah, telah memberikan bagian kepada setiap yang berhak tentang haknya. Masing-masing ada haknya. Ahli waris ada haknya, yang diwasiatin juga ada haknya. Maka fala wasiyata liwaris, ya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kalau ahli waris dapat wasiat juga, maka dia dapatnya double. Wasiat dapat, warisan dapat. Maka nggak boleh. Tapi kapankah ahli waris boleh dapat wasiat? Ternyata ada istisnaiyah, pengecualian. Ada kondisi dikecualikan ahli waris boleh dapat. Ini saya ringkas dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qaidiyah. Baik, kita lihat dulu penjelasannya. Ahli waris udah dapat bagian, betul ya? Ada yang setengah, ada yang dapat sepertiga, ada yang seperempat, seperempat, ya, tergantung nanti kondisi masing-masing yang tersisa dari siapa ada ahli waris yang ada. Maka tidak boleh diberikan tambahan wasiat yang mengurangi hak ahli waris lainnya. Bahkan nanti bisa memunculkan iri hati. Kok dia dapat enggak? Nah, gitu. Nah, kecuali, baru nih ada kecualinya. Jika seluruh ahli waris yang lain setuju, sepakat setelah wafatnya si pewasiat, maka boleh dijalankan. Dan ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Contoh, ada surat. Isi wasiatnya adalah, ya, misal anggap tanah yang di sebelah anu kasih kepada si bontot, si bungsu. Ahli waris bukan dia? Ahli waris ya. Ternyata abang-abangnya, kakak-kakaknya, semuanya, semua ahli warisnya, termasuk juga barangkali kalau kakeknya masih hidup gitu, setuju, semua setuju. Karena memang si anak ini di semua anak yang lain, anak yang paling menderita. Ini misal kakaknya, abangnya, terus gitu. Anggap dia punya anak 4 atau 5, nomor 1 sampai 4 semuanya hidupnya sejahtera, enak-enak aja. Gitu. Nah, sementara yang paling buntut ini yang paling susah dan paling dekat juga sama orang tua sebenarnya. Nah, akhirnya setelah mereka berpikir kayak gitu, biarlah itu diwasiatkan dia dapat, semua redho, semua setuju untuk yang kayak begini diperbolehkan. Ya, berdasarkan hadis al-muslimun ala syurutihim, itu dalilnya. Orang-orang Islam terikat oleh kesepakatan yang mereka buat. Kalau memang mereka sepakat, mereka setuju, mereka ada agreement bahwa biarin adik kita dapat wasiatnya, maka itu boleh. Tapi kalau satu aja nggak setuju, maka gugur semuanya. Harus semua setuju masalahnya. Tadi ahli waris yang lain ternyata tinggal satu nih yang belum setuju. Anggaplah yang paling tua belum setuju. Ya, dengan alasan dia juga merasa paling banyak pengorbanannya sebagai kakak, yang paling banyak ngurus ini ngurus itu juga. Ya, tapi kok dia ya misalnya dapat, ya, nah yang seperti itu karena ada satu yang nggak setuju, maka gugur semua pengecualian ini. Begitu. Baik, nah ini tidak boleh wasiat harta untuk ahli waris. Dan sayangnya inilah yang paling sering terjadi di masyarakat. Betul ya? Banyak sekali orang tua, mau ibu, mau bapak, begitu dia bikin wasiat, itu mewasiatkan buat ahli warismu. Ya walaupun saya mencoba berbaik sangka, mungkin itu maksudnya bukan wasiat kali. Maksudnya adalah amanah, pesan. Lebih tepatnya amanah, dia mengamanahkan. Ya, tapi sayangnya dia tulis dengan bahasa wasiat. Sehingga secara hukum ya orang menyangka ya wasiat. Karena dalam kaidah itu al-mantuq muqaddamun ala mafhum. Tekstual lebih didahulukan dibanding kontekstual. Secara teksnya ditulis wasiat masalahnya. Ayah mewasiatkan, misal gitu. Ya,
ayah yang nomor sekian, ini nomor 2, ini nomor 1 gini, itu namanya wasiat ditulisnya. Ya. Padahal pas kita lihat, oh ini kan ahli waris semua, harusnya nggak boleh. Kalau memang itu ingin disebut hibah, silakan. Tapi diberikannya bukan nungguin si ayah wafat. Saat itu juga yang kita bahas di awal. Adapun pemakaian nanti aja mah nggak apa-apa, yang penting udah ada omongan dari awal. Selesai. Kalau disebut hibah kan selesai sebenarnya. Ya udah nggak ada keributan. Baik, ini sekarang kita langsung kepada perbedaan wasiat dan waris. Kita lihat ada 3 kolom ya, kolom aspek, kolom kedua wasiat, kolom ketiga kolom waris. Pada aspek definisi, untuk wasiat, pemberian harta yang berlaku setelah kematian secara sukarela, sudah kita bahas tadi. Ya. Adapun waris, perpindahan harta. Jadi bukan pemberian, otomatis masalah kalau waris. Iya. Ya. Kalau wasiat, kalau nggak ada kalimat pemberian, dapat nggak? Enggak. Wasiat kalau belum ada pihak yang mewasiatkan, apakah otomatis milik orang lain? Tidak. Tapi kalau waris, ya begitu pemiliknya meninggal, otomatis dia jatuh ke ahli waris. Kalau wasiat harus ada proses pemberian dulu. Ya. Perpindahan harta kepada ahli waris berdasarkan ketetapan syariat. Jadi bukan berdasarkan maunya si pemilik. Kalau berdasarkan maunya si pemilik, namanya wasiat atau hibah. Tapi kalau berdasarkan ketetapan syariat, sehingga dia otomatis berlaku suka atau tidak suka. Maka saya bilang tadi, walaupun lagi musuhan, syariat menetapkan tetap dapat dia. Ya, misal maaf kali ada seorang orang tua yang pilih kasih sama anaknya. Dia punya anak 3, 1 dia anggap durhaka banget sama orang tua. Nomor 1, nomor 2 soleh. Nomor 3 durhaka nih, anak paling bontot. Nakal luar biasa, bikin malu orang tua. Orang tuanya ketua DKM, anaknya nyolong ampli masjid. Ya, orang tuanya ketua panitia kurban, anaknya nyolong kambing, bikin malu banget ya. Ya, sekesel apapun tuh orang tua sama anak yang kayak begitu, begitu orang tua yang wafat, dapat di sana tuh anak otomatis, karena perpindahan pada syariat. Tapi kalau hibah atau pemberian, yang terserah dia, terserah si ayahnya. Ya, ayah yang mau ngasih yang satu, yang kedua, yang ketiga, enggak, emang boleh-boleh aja. Tapi tetap hati-hati, akan menimbulkan bisa jadi peperangan ketika ayah itu udah mati, si anak akan merasa dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Baik, sumber hukum Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma sudah kita bahas tadi, ayat dan hadis dan ijma'nya. Adapun waris ditentukan langsung dalam Al-Quran dan juga beberapa hadis. Ya. Kemudian sifatnya, wasiat bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram atau mubah tergantung kondisi. Sedangkan waris wajib dan otomatis berlaku. Nggak ada waris itu sunnah, emang wajib, udah otomatis dipakai, termasuk dengan hukum Islam. Beberapa tahun lalu ada pertanyaan yang cukup unik dari seorang ibu WA ke saya nggak tahu ini orang mana. Jadi dia lagi ada konflik dengan keluarganya, dengan saudara kandungnya yang laki-laki. Ustaz, abang saya maksain pakai hukum Islam, saya kaget. Ya emang begitu harusnya. Ya kan? Memang harus begitu, lu mau gimana? Bagus kan? Maksudnya orang abangnya berarti ingetin gitu. Ya dia bagian nanya, emang wajib? Ya Allah ya wajib lah. Ya saya sih baik sangka ya mungkin dia belum teredukasi bab itu ya, sehingga dia sampai terkaget-kaget menggunakan hukum Islam itu sebuah kewajiban dalam masalah waris. Ya. Kemudian batas maksimal 1/3 kalau wasiat. Kalau waris tidak dibatasi angka, tapi mengikuti pembagian syariat. Bagaimana syariat? Malah bisa jadi ada yang dapat semua. Bisa jadi kan? Ya, seorang meninggal, ahli waris cuma 1. Atau misalnya itu bukan ahli waris, dia asobah sebenarnya, saudara kandung. Ya, si A meninggal punya saudara kandung si B, bapak udah gak ada, istri nggak punya, anak nggak punya,
paman nggak atau artinya saudara itu ya buat semua 100%, bukan cuma 100%. Jadi asobah itu sisa bisa dapat sangat banyak, bisa dapat dikit, bahkan nggak dapat sama sekali karena kehabisan duluan sama yang ahli waris atau ashabul furud istilahnya yang masih hidup. Bisa jadi asobah itu dia nggak kebagian, walaupun secara urutan dia harusnya dapat, tapi karena memang udah habis semuanya kepake sama yang di atas, ke bagian yang di atas, maka dia nggak dapat. Jadi emang unik buat asobah itu, bisa dapat sangat banyak, bahkan bisa dapat semua, bisa dapat lebih banyak dari ahli warisnya, atau malah dia nggak dapat sama sekali. Kemudian si penerima, nah untuk wasiat boleh non ahli waris, ya, yang nggak ada hubungan sama kita, ya, bahkan dia ya tetangga boleh, karena hakikatnya wasiat itu adalah sedekah, ya, wasiat sedekah itu sebenarnya, ya, maka dia dinilai sebagai sebuah ibadah yang setarakan dengan sedekah atau hadiah, ya, sehingga dia boleh untuk siapapun yang ada hubungan darah sama kita. Mau tetangga, mau ART yang sangat dekat sama kita, dari kita masih gadis sampai anak kita gadis, dia masih di sini betah banget, maka kita saking senangnya kita kasih ke dia juga wasiat. Nah, kemudian untuk warisan hanya ahli waris yang sah, nggak boleh yang lain. Kemudian untuk ahli waris, ya, wasiat tidak boleh. Untuk ahli waris, wasiat tidak boleh kecuali disetujui semua ahli waris lain yang sudah kita bahas barusan. Sedangkan untuk waris, ya memang hanya ahli waris, ya memang hak mereka, memang hak ahli waris, ya warisan itu. Waktu berlaku setelah pewasiat meninggal, walaupun perencanaan memang ketika dia masih hidup, tapi dieksekusinya setelah si pewasiat meninggal. Kemudian untuk warisan setelah kematian, ya setelah kematian si pemiliknya, dan setelah diberesin dulu utang dan wasiat. Nah ini penting nih, jangan sampai anak-anaknya orang tua masih hidup udah ngitung-ngitung aja, ya, orang tuanya udah pakai ventilator, ya, napas ngap-ngapan, ya ada anak yang udah mikir, ya apa gue yang dibojong kayaknya ini, udah mikir aja dibojong. Ya udah mikirin tanah, ya kalau dia punya kontrakan 3 RW bukan 3 pintu, 3 RW kontrakannya, nggak kebayang dia tuh, kenapa nih, udah keluar dari kantor, udah gitu ngomong lagi ke susternya, suster udah, ini anak capotin aja dah. Habis bapak saya ini hidupnya cuma ditopang sama alat doang, kalau tujuannya mah ngincer harta. Baik, jadi kalaupun akhirnya wafat, normal lah wafatnya, jangan buru-buru ngomongin waris dulu. Punya utang nggak dia? Ada, beresin dulu utangnya. Dari mana beresinnya? Pakai tirkah. Apa tirkah? Harta yang dia wariskan dulu, yang dia pusaka yang dia tinggalkan. Ya, dari situ emang. Bukan dari harta si anak, bukan. Bapak punya apa nih? Emak punya apa nih? Ya tanah anu. Nah, bisa dijual tuh buat bayar utang. Itu tuh pakai wasiat. Bukan pakai harta anaknya, bukan. Tapi pakai harta. Kan itu bukan utang kita, bukan utang si anak. Itu utang si orang tuanya. Ya pakai itu. Selesai nih utangnya, wasiat punya nggak dia? Oh ada, sempat punya wasiat apa? Dia bilang mobil yang itu tolong dipakai buat masjid untuk jadiin ambulan. Itu wasiatnya ada. Yaudah itu masjid nggak boleh apa? Itu mobil nggak boleh jadi warisan. Sesuai wasiatnya. Kasih. Begitu. Setelah semua beres, utang beres, wasiat beres, ada sisa, dan sisanya memang lebih dari 2/3, ya, maka yang seperti itu baru yang diwasiat. Mungkin nggak kalau seandainya ternyata nggak ada sisa? Bisa. Kalau utangnya seaber-aber, bisa kan? Sama wasiat masih sisa banyak, sama utang nggak ada sisa banyak. Ya, utangnya 10M, sementara aset yang dimiliki oleh orang tua yang wafat anggaplah hanya 5M misalnya, habis. Akhirnya anak atau ahli waris pun juga nggak bisa mendapatkan. Tapi apakah utang tersisa itu menjadi kewajiban buat ahli waris? Sepakat para fuqaha tidak. Ahli waris hanya
membantu sebagai bentuk amal soleh dan birrul walidain, membantu untuk ikut melunaskan, bukan jadi wajib ya melunaskan pakai harta mereka. Baik. Kemudian apakah butuh persetujuan? Untuk wasiat jika lebih dari 1/3 atau untuk ahli waris itu perlu izin. Ya, ada wasiat dia ingin lebih dari 1/3. Saya sampai mengatakan 1/3 kalau dilebihin itu boleh kalau diizinkan oleh para ahli waris. Ya. Kemudian juga untuk ahli waris dapat wasiat juga boleh kalau ada izin dari ahli waris lainnya. Ini butuh. Tapi kalau warisan nggak perlu pakai izin. Emang itu udah ketentuan dari Allah udah. Ya. Kemudian objeknya wasiat bisa berupa harta, utang, atau manfaat. Nah, kalau waris hanya harta, utang nggak diwariskan, gitu. Manfaat juga nggak diwariskan. Yang terakhir, wasiat dasar pembagian yang berdasarkan kehendak si pewasiat, semau-maunya dia, ya, kerelaannya dia, ya, keikhlasannya dia. Sementara kalau waris berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian-sekiannya itu maunya Allah, ada teksnya. Sementara kalau wasiat sekian-sekiannya tergantung kerelaan dia, yang penting jangan sampai lewat 1/3 begitu. Baik, ibu sekalian, ini secara global seperti itu. Untuk yang tentang waris perlu dibahas juga, saya ini dua atau cukup ini dulu untuk mukadimah dulu ya. Baik, segini dulu sebagai pengantar. Saya bikin ada 3 slide sebenarnya yang saya kirim, berdua kalau masalahnya ya, tentang ini sama tentang warisan secara khusus. Tapi untuk warisan pun dengan pembahasan tadi saya rasa udah ada gambaran secara global. Walau biswab, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pemaparannya cukup jelas ya ibu-ibu semua. Kami memberikan sesi tanya jawab kurang lebih sampai jam 10.30 ya Ustaz ya. Jadi saya coba buka 2 termin dulu ya. 1 termin untuk 3 penanya. Ya. Ya, terus ini udah dulu 3 ya. Dulu ya, ibu yang paling pakai baju coklat. Kenapa? Oh, ini juga ada. Oh ya, ini dulu ya. Ibu yang pakai baju coklat, kemudian Ucap ya. Kemudian sebelahnya, ya, yes, boleh. Ibu bisa atau mau tolong sebutkan nama ya Bu, dari mana? Saya Sakinah Muhammad. Sakinah aja sih, cuma orang suka. Saya dari Beijing. Ustaz, saya ada pertanyaan nih. Yang pertama terkait masalah sifat tadi ya, sifat dari wasiat dan waris itu kan ada wajib, gitu kan ya, wajib dan seterusnya. Nah, yang terkait sama yang haram dan makruh Ustaz, jadi ya, haram dan makruh. Dari Ustaz kasih contohnya, nggak boleh nggak kalau misalnya merugikan ahli waris ya, jadi haram tuh, gitu kan. Kemudian yang di makruhnya jika kita memberikan kepada orang yang nanti kita datangi dia ahli siap, gitu kan. Nah, sekarang sekali saya gimana misalnya kita nggak memberikan, gitu ya, kita nggak memberikan karena udah jelas nih ada indikasi bahwa dia akan manusia, tapi dia berhak, itu jadinya nggak haram nggak jadinya? Itu waris ya? Waris maksudnya. Nah itu ya, pertanyaan saya di mana tuh? Satu, kedua, misalnya ada orang wafat, dia punya hutang nih, masih ada anaknya, tapi ternyata hutangnya itu tidak terdetek, itu terdeteksi gitu sama anaknya, tapi anaknya tahu bahwa dia punya hutang. Nah itu gimana tuh Ustaz?
bingung juga mau ngasih ke siapa, terus nggak ada juga yang mengklaim ini almarhum punya utang saya gitu ya, nggak ada dari Facebook itu. Sementara aku tahu nih ayahnya punya utang gitu, nah itu belum sudah. Ya, terima kasih. Langsung aja pergi. Biar nggak lupa ya hasilnya Ustaz. Ya, pertanyaan pertama, ternyata salah satu ahli waris ada yang bukan hanya dugaan kuatnya ahli maksiat, memang benar-benar ahli maksiat gitu ya, ya terbukti lah begitu. Tapi dia memang punya hak. Ya, ini gimana, dosa nggak? Enggak, Bu. Si pemilik harta, si ayah yang wafat, yang memang mohon maaf dia punya anak atau ahli waris yang kayak begitu, kesalahan si anak tersebut atau si ahli waris yang maksiat tersebut itu tanggung jawab dia pribadi berdasarkan surat Al-Mudaththir ayat 38 atau 37, kullu nafsin bima kasabat rahimah. Setiap orang bertanggung jawab sama perbuatannya masing-masing. Ya. Kemudian juga di surat An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia itu hanyalah mendapatkan poin sesuai yang dia kerjakan sendiri. Nah, yang berbuat dosa si ahli waris yang bangor itu ya dia yang dapat dosanya. Terus kok beda sama yang tadi? Yang tadi kok malah dilarang? Karena untuk yang tadi ada peran kita juga. Kita punya peran mewasiatkan, memberikan. Udah tahu dia begitu, masih kita kasih gitu. Nah, kalau ini kan waris. Kalau waris kan bukan maunya kita, emang udah SOP-nya ke situ. Dia dapat gitu. Sehingga untuk yang waris kita pun nggak kenal. Yang kedua, untuk orang yang wafat punya utang, utangnya nggak kedeteksi ke siapa aja, besarannya berapa. Nah, si anak pernah sih ngumumin ketika pas sholat biasanya kan, ya lagi ada urusan utang piutang, tolong hubungi kami. Kita tungguin nggak ada yang ngomongin, ya nggak ada yang ngomongin. Padahal emang betul punya sebenarnya. Nah, yang seperti ini si anak dia juga tidak mendapatkan apa istilahnya beban salah juga, karena itu area yang tidak diketahui oleh siapa. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami bikin kesalahan, ya kami tidak ketahui, ya kami lupa. Lalu juga di hadis Imam Ibnu Majah, Rasul mengatakan innallaha tajawaza li ummati al-khata'a wan nisyan wa mastughfiru alaihi. Allah tidak menganggap kesalahan umatku yang kesalahan yang dia tidak ketahui alias tidak sengaja, atau kesalahan yang dia lupa, atau kesalahan karena dia terpaksa. Itu kata Nabi, Allah nggak reken sebagai sebuah kesalahan. Maka si anak nggak dianggap tidak menjalankan amanahnya, karena si anak nggak tahu. Ya, bahkan mungkin dia udah bukan hanya pas di sholat jenazah, mungkin dia udah ngomong juga di Facebook punya orang tuanya. Ya, jika ada di antara ya netizen dan netizah rahimahullah ya, yang pernah merasa ada urusan utang piutang sama bapak saya, tolong hubungi saya. Dari kagak ada juga yang respon. Makanya emang kita udah darat laut udara gitu. Emang gak ada yang respon, berarti kita emang gak salah gitu. Nah, kalau seandainya alhamdulillah nih terdeteksi nih, ternyata punya utang, ya, tapi terdeteksinya lewat catatan ayah kita sendiri. Dia punya, anggaplah buku atau apa, ternyata bapak punya buku atau apa, ternyata bapak punya hutang sama si Anu dan katanya belum dilunaskan sekian. Tapi si Anunya ini kita nggak tahu siapa dia, di mana rumahnya, apalagi masih hidup apa enggak juga nggak tahu kita. Terus kita juga googling nama tersebut, kali ketemu Facebooknya atau medsosnya nggak ada juga. Nah, untuk kasus pemilik piutang yang nggak ketara itu, kalau solusi yang disampaikan oleh para ulama kita adalah setelah kita cari nggak dapat, silahkan disedekahkan atas nama dia dengan niat pahalanya buat dia, si pemiliknya. Misal bapak kita punya utang dengan Pak Haji Anu, nah Pak Haji Anu nggak ketara di mana rimbanya, masih hidup atau nggak kita nggak
juga nggak ketemu juga, maka kita sedekahin misal buat masjid, buat musola, atau apa aja. Jika suatu ketika ketemu, ya ketemu nih tahun berapa datang Pak Haji aku ke rumah, Bapak ada, ya Allah Bapak udah meninggal 5 tahun lalu. Oh masih kaget kan? Iya ada apa Pak? Iya mau lagi utang. Nah ternyata inilah orangnya. Nah dalam kondisi kayak gitu, karena dia belum ridho, ternyata dia belum ridho, dia senang masalahnya, tetap dia punya hak untuk kita kasih. Terus yang udah kita sedekahin gimana? Tetap jadi amal soleh buat kita, buat bapak kita juga. Gitu, nggak apa-apa. Allah bisa. Batas maklumatnya ada. Batas waktu maklumat. Waktu Maklumat itu pengumuman. Pengumuman itu. Siapa yang berutang kita? Oh tidak ada, nggak ada. Ya, kecuali barang hilang. Kalau barang hilang ada setahun. Ya, namanya lukotoh. Lukotoh itu barang temuan. Ya, misalnya ibu nemu apa di jalan, ada HP, iPhone lagi. Ya. Ya, itu setahun. Ya, itu setahun. Boleh nggak yang jadi milik? Ada yang boleh jadi milik untuk barang-barang yang dugaan kuatnya si pemiliknya udah nggak berharap. Barang-barang yang dugaan